Oke, saya percaya semua kita yang datang pagi hari ini karena Anda dan saya adalah orang-orang yang siap diberkati Tuhan, orang yang tetap haus, dan kita semua adalah orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Amin. Pagi hari ini mari kita sama-sama siapkan hati kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-19. Lukas pasal 19 ayat 1. Kita akan belajar tentang Zakius pagi hari ini. Lukas 19 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Oke, seperti yang dalam grup, temanya adalah harga sebuah pertobatan. Saudara, barang atau benda yang berkualiti pasti harganya mahal. Tapi banyak orang yang suka beli yang murah-murah. Kan? Yang mau yang murah, tetapi sebenarnya barang yang murah itu tidak tahan lama. Kualitinya tidak baik. Oke? Tetapi kalau harga yang mahal itu berarti menunjukkan, membuktikan bahwa harga itu barang itu adalah berkualiti, sangat berkualiti dan tahan lama. Oke? Demikian juga dalam pertobatan. Saudara, pertobatan itu adalah satu harga yang mahal yang perlu kita bayar. Dan kita mau belajar harga apakah itu? Ya. Kenapa mahal sekali sebuah pertobatan itu? Keselamatan, untuk mendapat keselamatan, jaminan hidup itu adalah harga yang mahal. Yang perlu Anda dan saya bayar dengan harga yang mahal. Anda siap atau tidak, kita siap atau tidak. Itulah yang seharusnya kita lakukan. Jaminan keselamatan, hidup kekal itu adalah harga yang mahal perlu kita bayar. Kita lihat Lukas 19 ayat 1-10, kita baca dulu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang yang bernama Zakius. Ada yang nama Zakius ini? Ada di mana-mana saya melayani dulu ada nama Zakius. Oke, ada yang bernama Zakius. Saya tertarik dengan apa yang dikatakan oleh mendiang pendeta Jacob Nahuai. Dia bilang banyak orang-orang Kristen yang mengambil nama dia Petrus, Yohanes, ya, Lukas. Tapi yang sangat mengecewakan adalah nama Yohanes, Lukas, menamakan dirinya Lukas, Yohanes, Yosua, dan sebagainya ikut dalam Alkitab. Tetapi dia bilang yang paling mengecewakan, nama-nama ini, nama ada dalam Alkitab, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan. Tetapi pemabuknya luar biasa. Pencuri luar biasa, penipu luar biasa. Bukankah banyak orang-orang Kristen yang namanya bagus-bagus dalam Alkitab, tetapi tidak mencontohi nama yang diberikan. Nama adalah satu identity yang menyatakan sifat, karakter, menunjukkan kehidupan seseorang itu. Bagi orang Yahudi, nama itu adalah sangat penting. Nama menunjukkan karakter, sifat, sikap seseorang itu. Oke? Kita kembali. Nah, di situ ada seorang yang bernama Zakius. Dengan nama Zakius ini, orang mengenal siapa dia. Dia adalah pemungut cukai dan ia seorang yang kaya raya. Oke? Ia berusaha untuk melihat siapakah Yesus ini yang dia dengar. Sekalipun Zakius adalah orang Yahudi sebenarnya, tapi orang yang terhilang, tersesat, terpisong karena pengaruh seperti mana yang kita hari ini alami. Ya, tentang ekonomi material, orang berusaha untuk mengejar kekayaan, kehormatan. Dan akhirnya Zakius terpisong, tersesar. Ya, dari sebagai seorang Kristen kalau dalam konteks dalam kita punya pengertian hari ini. Ya, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek.
King Kong badannya besar, tapi aneh. Gitu kayak itu. King Kong pendek karena kaki dia. Itu yang bebek bab, kan? Ya. Berhasil ayat 4, maka berlarilah ia mendahului orang banyak itu. Lalu memanjat pohon ara karena dia pendek untuk melihat Yesus yang akan limpas lewat. Kalau bahasa pasar kita, limpas dibilang. Limpas dulu ya. Jadi kalau tidak mengerti maksud lewat, limpas. Apalagi itu Lalu, oke. Ayat 5, ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakius, segeralah turun, kau turunlah sekarang, sebab hari ini aku harus menumpang tinggal di rumahmu. Saya mau datang di rumahmu hari ini. Itu dalam Wahyu pasal 3, 20, barang siapa mengatuk, ia mendengar pintu diketuk dan membuka pintu rumahnya, saya akan masuk dan diam dan makan bersama-sama dengan dia. Pintu hati kita. Wahyu 3:20 itu sebenarnya mengajar pada waktu itu orang-orang Kristen di Efesus. Mereka kelihatan menyembah Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi sayangnya Yesus di luar pintu hati mereka. Aktiviti gereja, program-program gereja mereka rajin buat. Tetapi sayangnya Yesus di luar hati mereka. Itu sebabnya kenapa Yesus bilang, saya mengetuk pintu. Barang siapa membuka pintunya, buka pintu hatinya, saya masuk kembali. Oke? Haleluya. Boleh kita katakan bersama, haleluya. 1, 2, 3. Coba tanya dalam hati kita, atau coba begini di sebelah kita. Coba cek hati kau. Yesus masih dalam hati kah atau di luar hatimu? Oke. Wow, kalau kita lihat hari ini banyak orang-orang Kristen dari mana denominasi gereja pun, kalau ada program besar-besaran, wow, mereka begitu bersemangat, bergairah. Tetapi saudara, persoalannya betulkah Yesus masih ada di dalam hati mereka? Karena buktinya pada saat sudah selepas performance mereka, persembahan mereka, mereka tidak peduli lagi firman Tuhan. Akan nampak dalam kehidupan kehidupan harian mereka. Oke? Jadi jangan sampai Yesus di luar pintu hati kita, di luar hati kita. Tapi biarlah kalau pagi hari ini Yesus sedang mengetuk pintu hati kita, izinkan buka pintu hati kita. Ayo silakan Tuhan, masuk sekali lagi. Oke? Nah, lalu Zakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ayat 7 berkata, tetapi semua orang yang melihat hal itu, mereka bersungut-sungut. Orang yang bersungut-sungut ini adalah orang-orang yang berpikir mereka orang yang beragama, menganggap suci. Orang-orang Farisi ini, ahli Taurat ini. Ya, katanya ia menumpang di rumah orang berdosa. Padahal orang-orang Farisi, para ahli Taurat ini, mereka sendiri tidak sadar yang mereka sebenarnya sendiri juga orang berdosa yang punya banyak masalah, banyak kesilapan. Biasanya orang yang beragama, ya, terlalu ekstrim. Tetapi sayangnya, ekstrim dengan agama, tapi hati mereka jauh dari Tuhan. Betul? Ya. Oh, ini saya punya gereja saya begini. Wow. Mereka lebih mengenal denominasi gereja mereka dan mempertahankan denominasi mereka, tetapi tidak mempertahankan iman kepada Yesus Kristus. Dengar sini, denominasi gereja apapun tidak dapat menyelamatkan manusia. Yang dapat menyelamatkan kita adalah iman, hanya iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang telah mati membayar harga dosa kita. Oke?
Banyak ada beberapa orang pada waktu sedang kita kongsi. Dia bilang, gereja saya besar. Ada ini, ada itu. Banyak orang saya suka ke situ. Ya, karena dia melihat jumlah. Quantity, maksudnya jumlah orang itu baru dia senang hati. Kalau yang biasanya ya tidaklah. Tetapi sayangnya, bukan kebanyak orang yang hanya melihat ramainya, tetapi Yesus di luar hati mereka. Oke, bukan berarti salah itu, tidak. Tapi kita berdoa, kita mohon supaya semua orang Kristen tahu, mengerti dengan jelas, bahwa keselamatan itu hanya apabila Yesus ada di dalam hati kita. Dan kita belajar pagi hari ini harga sebuah pertobatan. Zakius orang kaya, ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku. Ayat 8 ini, mari kita pegang ini ya. Ada maksud ini yang kunci yang perlu saya huraikan nanti. Setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ayat 9. Kata Yesus kepadanya, Yesus berkata kepada Zakius, hari ini langsung Yesus memberikan penyataan. Apalagi itu? Wow, kenapa? Deklarasi. Dia mengistiharkan bahwa dia bilang, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini. Karena orang ini pun, Zakius ini pun, anak Abraham, keturunan Abraham, orang Yahudi, tetapi hilang. Nah, saudara jemaat Tuhan yang saya kasih dalam Yesus, saya coba, kalau saya ikut saya punya, catatan khotbah di sini, ini memang panjang. Tapi saya coba usahakan untuk jelaskan sesuai dengan kita semua yang ada pagi hari ini. Oke? Nah, siapakah Zakius? Zakius adalah seorang pemungut cukai. Saya tidak perlu mungkin pergi kepada latar belakang semua. Saya tahu kita ada sebagian kita yang mungkin nanti tidak berapa paham untuk menangkapnya. Ya. Nah, siapakah Zakius? Zakius adalah seorang orang Yahudi. Kalau dalam pengertian kita hari ini, jemaat Tuhan dengar baik, kalau saya bilang konteks, ya, dalam konteks zaman dulu, itu berarti maksudnya bercakap tentang seperti mana keadaan kita hari ini. Kalau saya tarik itu dalam konteks kita, dalam keadaan kita hari ini, ya, keadaan kita hari ini, kehidupan kita hari ini, ya, Zakius itu adalah keturunan orang Yahudi. Kalau dalam keadaan kita hari ini, itu disebut kita sebagai orang Kristen. Oke, orang Kristen. Orang Kristen itu maksudnya pengikut Yesus. Orang Kristen itu berarti orang yang bertobat, yang percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Itu maksudnya orang Kristen. Kalau Indonesia bilang jangan kita jadi orang Kristen baju, Kristen kulit, atau KTP, dia bilang. KTP itu KTP. Kristen tanpa pertobatan. Banyak, bahkan ramai orang Kristen hari ini, Kristen tanpa pertobatan maksudnya Kristen yang tidak bertobat. Kristen keturunan. Dia bilang, saya punya nenek moyang, saya punya bapak mama orang Kristen, saya juga kelahir orang Kristen. Menamakan dirinya Kristen, tapi tidak bertobat. Tiada perubahan dari kenaikan sampai keturunan, tiada kedudukan. Oke? Itu maksudnya, Zakius adalah orang Yahudi. Tetapi, karena pengaruh
dunia ini. Ya, tekanan politik pada waktu itu dan tekanan ekonomi. Bahkan pada waktu itu mereka berada di bawah pemerintahan kerajaan Rom atau Roma. Sekarang kalau dalam konteks kita berada dalam kerajaan mana? Nah, tahu salah. Oke. Nah, waktu orang-orang Yahudi, bangsa Yahudi ini berada di dalam pemerintahan kerajaan Rom, mereka ditekan. Karena orang-orang Rom itu bukan orang Yahudi. Kira orang-orang kafir. Orang-orang yang menyembah berhala. Dan pada waktu itu kerajaan Rom, mereka harus mau perintahkan semua rakyatnya untuk menyembah kaisar. Kaisar itu maksudnya satu, macam contohnya kita punya ketua sekarang contoh. Bayangkan saudara, kalau itu terjadi pada kita dalam zaman kita hari ini. Siapa yang tidak menyembah ya kaisar, raja, nahaslah kita. Kita bebas menyembah Tuhan hari ini, memuji Tuhan, pun malas-malas kita memanggil nama Tuhan kan. Ada di tempat-tempat lain itu bahaya sekali, tempat kerajaan komunis itu. Ya, di beberapa negara. Siapa saja nampak pegang Alkitab, sedang beribadah di rumah kah di mana, mereka datang dan tangkap, siksa, bunuh. Itulah yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, apalagi orang-orang Kristen pada zaman itu. Orang yang percaya pada Yesus. Nah saudara, dengar dulu ya. Pada waktu itu, sudah mereka dilarang, bahkan yang mengerikan lagi adalah orang-orang miskin itu ditindas. Seperti kita ini. Diminta dipungut cukai. Kalau dulu dalam zaman Jepun, kepala ini dia bilang, saya dengar ada dulu cerita, dia bilang 50 sen. Siap, kalau sudah satu keluarga, kalau 50 sen sekarang itu nilai dia mahal tuh kan. Jangan main-main. Siapa tidak bayar, habislah. Karena tangkap, karena bunuh kah, karena siksa. Dan dulu bukan senang untuk dapat uang. Oke, nah inilah yang dialami oleh orang-orang Yahudi pada waktu itu, terutama orang-orang Kristen. Nah itulah sebabnya Zakius terima pekerjaan pemungut cukai ini. Bagi adat orang Yahudi, dengar ya, bagi adat tradisi orang Yahudi, siapa yang bekerja di kerajaan Rom sebagai kuli, sebagai pekerja, dia dianggap sudah meninggalkan identitinya. Identiti maksudnya dia meninggalkan tradisi bangsanya, meninggalkan agamanya. Ya, sebab orang Yahudi begitu menghormati, menghargai, apalagi berpegang kepada tradisi dan budaya mereka sebagai satu identiti, sebagai orang Yahudi, orang yang dipilih Tuhan, orang yang dipanggil Tuhan. Saudara dan saya adalah orang-orang Yahudi rohani, dia bilang Rasul Paulus. Karena kita percaya Yesus Kristus dan memanggil diri kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, berarti kita adalah disebut orang-orang Yahudi rohani. Itu dalam Alkitab ya. Paulus katakan. Boleh tangkap di sini? Nah, lalu Zakius bekerja dengan kerajaan Rom sebagai pemungut cukai, dan mungkin dalam proses dia itu sampai dia diangkat sebagai seorang ketua pemungut cukai. Kepala pemungut cukai itu maksudnya ketua pemungut cukai. Dan Zakius adalah seorang yang penting dalam pekerjaannya. Dia pendek, tapi kita dapat belajar daripada Zakius ini. Dia pendek,
mungkin pada mulanya orang anggap ini tiada apa-apa, Ma. Coba kalau ada orang pendek sini, adakah wanita-wanita yang mau kawin? Dia bilang, geli lagi kan? Tetapi sungguh pun, lihat ya, kalau Zakheus menganggap dirinya orang pendek dan diabaikan, dihina, mungkin dipandang rendah. Kalau dia menganggap dirinya tidak berharga, ya, tidak ada harga diri maksudnya karena dia pendek. Saudara, pasti hidupnya melarat. Hidupnya susah. Tapi Zakheus sungguh pun pendek. Mungkin orang anggap tidak apa-apa, tapi dia orang yang berpengetahuan. Dia punya intelek itu luar biasa. Kan? Kalau dia tidak pintar, bijaksana, ya, menggunakan daya fikirnya, saya percaya kerajaan Roma mana mungkin mau percaya ambil dia bekerja. Bahkan dia disebut sebagai ketua. Dan dia orang penting. Dia bukan hanya disebut sebagai ketua orang penting, tapi disebut sebagai orang kaya. Oh, lihat di sana. Kita lihat di situ. Dari kepintarannya, pengetahuannya, dan dia tidak menyerah kepada keadaan fisiknya. Siapa di sini yang cacat? Ada pernah nampak si Nick gitu? Nick yang Australia itu yang pudung kaki. Kalau kita pikir siapa mau kawin dia? Tidak laku itu kalau kita, kan? Tapi dia tidak membiarkan keadaan fisiknya membuat dia hidup tidak berhasil. Tapi dia guna ini. Apalagi dia kenal Tuhan, dia tahu Tuhan. Bahwa setiap pribadi punya quality, punya keistimewaan yang diletakkan oleh Tuhan dalam diri kita. Lalu dia buat, dan akhirnya dia ada patmon sendiri. Ya, dia jadi orang yang berhasil diberkati Tuhan. Dia memiliki apa yang dimiliki oleh orang-orang biasa, orang-orang normal seperti kita. Dia menjadi suatu motivasi. Dia berkhotbah pakai meja. Dia sepak bola lagi, yang kecil-kecil tuh. Dia bilang, jangan kita membiarkan keadaan fisik kita membuat kita membatasi diri kita. Apalagi saudara dan saya orang yang normal. Siapa di antara kita selama ini berkata bilang, hidup saya melarat. Hidup saya susah. Tidak ada pelajaran. Tiada keretaku. Saudara, mungkin karena kita tidak menggunakan sayap ini. Seperti mana Zakheus. Bukan karena kita tinggi sekolah, tinggi pelajaran. Itu membawa kita berhasil. Tetapi saudara, yang membawa kita berhasil, pertama karena kita milik Tuhan. Kedua, kita menggunakan sayap yang Tuhan berikan kepada kita untuk membawa kita terbang lebih tinggi, ya, Yasin. Yang macam ini. Ku kan terbang tinggi di awan bersamamu dalam kemuliaan, sebab firman-Mu teguh menopang dalam-Mu Tuhan. Wow. Allah bilang, Adam, semua binatang ini saya sudah serahkan padamu. Namakan binatang itu. Setiap binatang yang kau namakan, kalau itu harimau, itulah sifatnya. Kalau kau namakan itu monyet, berarti itulah sifatnya. Amin.
Tuhan memberi pengetahuan kepada Adam supaya dia gunakan ini, beradaptasi, memikirkan bagaimana masa depannya. Saudara, mari gunakan ini dengan pertolongan Roh Kudus. Bagaimana kita memperkembangkan diri kita. Kita masih ada dalam dunia. Jangan pikir cepat-cepat pergi surga. Kan? Jangan bilang saya percaya Tuhan, saya ikut Tuhan. Kita berdoa supaya biarlah kehendak Tuhan terjadi. Jangan sampai hidup kita melarat. Tapi biarlah setengah melarat. Kalau boleh, jangan melarat. Amin. Oke, kita kembali kepada tadi. Ini di Zakius. Kenapa saya bawa kita? Saya mau membuka mata rohani kita. Membuka minda kita. Maksudnya, di dalam cerita kisah Zakius ini, kita dapat belajar apa yang dapat kita tangkap di sini. Supaya saudara jangan menganggap diri kita tidak ada harga diri. Ya, jangan katakan saya tidak pintar, saya tiada sekolah, baru tahun 6, baru siapa yang ada satu itu. Yang tiada sekolah dia, tidak ada masuk di sekolah. Tapi dia guna ini, dia menjadi seorang businessman yang berhasil. Kalau mereka boleh, kenapa saya yang percaya Tuhan tidak boleh begitu? Misalnya begitu kan, kita perlu tanya, kenapa saya begitu? Karena kita tidak, ya, persekutuan dengan Tuhan mungkin kurang, tidak berdoa, tidak bertanya, dan tidak pakai ini untuk merancang dan melihat ke depan lebih jauh lagi. Zakius tidak tidak melihat keadaan fisiknya yang terbatas itu. Fisiknya boleh terbatas, tetapi dia tidak membatasi ide, pola pikirnya untuk maju. Oke, saya kembali kepada Nick tadi itu. Dia sudah ada anak. Berapa anak dia itu? Mereka pergi di apa ini ya? Di pantai bersama satu keluarga. Wah, kan? Kalau kita yang normal nih, pernahkah bawa keluarga kita jalan-jalan, pergi pantai, you relax, walaupun tidak banyak, tapi bolehlah, bawalah keluarga, enjoy dulu. Kalau tidak pun di bonsit pun bolehlah, kan? Panggang-panggang. Ada yang belum pernah buat begitu? Ayo buat. Karena itu akan membuka minda kita sebagai seorang bapak, sebagai seorang ibu. Betapa berharganya sebuah keluarga. Kembali tadi, saya akan coba singkatkan. Itu keadaan Zakius. Boleh tangkap ini? Jadi pagi hari ini, jemaat Tuhan, jangan merasa harga dirimu rendah karena keadaan fisik atau kedudukan secara pelajaran. Tapi ada yang terbaik dalam diri kita masing-masing. Berdoa, jadi seperti Zakius. Jangan membatasi diri kita dengan kekurangan dan kelemahan kita. Tapi masih ada harapan. Ini kalau kita kasih jalan, sayap yang Tuhan beri, pasti kita akan terbang tinggi. Amin. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Nah, Zakius, sekarang kita pergi ke sini. Poinnya seterusnya. Zakius, sekalipun dia sudah jadi kaya, orang penting dan orang dihormati. Masalahnya, Zakius ada masalah batin. Tidak semestinya kekayaan, harta yang berlimpah-limpah itu membuat hati kita tenang. Betul? Justru kadang-kadang harta, kekayaan yang kita miliki itu membuat emosi hati kita kacau.
karena memikirkan bagaimana mengurus harta-harta itu. Itu yang pertama. Yang kedua, meskipun kita banyak harta, saudara, itu tidak menjamin ada damai dan sukacita di hati kita. Ketiga, harta, kekayaan, walaupun seperti seorang kaya, ya, dengan Lazarus pengemis itu, dia tiap hari berpesta. Hartanya membuat orang kaya ini terpesona, terlena, tertidur, dan mengabaikan hukum Tuhan yang kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pengemis datang, Lazarus pengemis ini minta belas kasihan, dia tidak peduli, dia abaikan. Berarti orang kaya ini waktu dia sebagai orang kaya, dia kedekut. Apalagi itu? Kedekut. Tahu kedekut? Tidak suka tolong orang, tidak suka, dia mau hidup untuk diri sendiri. Tetapi saudara, kekayaannya, hartanya membuat dia masuk neraka. Jadi jangan tertipu dengan harta kekayaan. Kalau khotbah yang baru-baru di sana, itu Tuhan gerakkan hati saya untuk kongsikan. Ya, mari kita jadi seperti siapa? Seorang bendahara pengurus itu dalam Lukas 16 itu. Gunakan, betapa baiknya kalau kita gunakan kekayaan harta uang yang ada pada kita untuk invest, laburkan bagi pekerjaan Tuhan. Kalau kita diberkati. Ada beberapa hamba Tuhan yang berkata begini, kalau kita diberkati, itu berarti sebenarnya Tuhan pakai kita untuk menjadi berkat bagi kemuliaan Tuhan. Tapi pada saat saudara dan saya ya salah menggunakan ini, itu akan menipu dan menghancur kehidupan kita. Kita kembali kepada ini. Nah, Zakius walaupun saudara dia kaya, dia dihormati, ada pangkat, tapi hatinya tidak tenang. Dan yang sangat dia risaukan adalah kematian. Tidak ada seorang pun yang dapat menahannya. Karena nyawa kita itu dalam tangan Tuhan. Semua hidup kita ditentukan oleh Tuhan. Dia risau akan hal ini, membuat dia tidak tenang. Dan akhirnya dia mulai, pasti ada pertanyaan di hatinya. Seperti yang saya alami. Bagaimana supaya hati ini tenang? Supaya boleh tidur dengan nyenyak. Dan pada waktu dia mendengar Yesus yang sedang lewat, sedang limpah, sedang datang, sedang dalam perjalanan di kota Yeriko. Saudara dengar baik ya. Itu Lukas 19, Lukas 19 ayat 10, coba kita lihat dulu. Ini kita ada sedikit tentang pengajaran tentang soteriologi, tentang keselamatan. Ya, lihat ya. Apakah Yesus secara kebetulan datang di Yeriko? Yang pintar-pintar coba. Tidak. Sebab kenapa? Lihat ya ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Siapa yang hilang itu? Zakius. Adakah di antara kita sebagai anak-anak Tuhan yang berkata, saya pengikut Kristus, saya orang Kristen, mungkin sudah hilang macam Zakius nih. Zakius bekerja di pemerintah Roma, itu berarti dia sebenarnya sudah berkompromi, sudah bekerja sama dengan orang-orang kafir. Kita selalu orang Kristen selalu disebut kafir, dia bilang kita bukan orang kafir. Kafir itu adalah tidak ada agama, tidak ada kepercayaan. Itu perkataan kafir. Ya. Jadi jangan kalau ada kita disebut sebagai orang kafir, dia bilang jangan rasa terhina. Karena kita memiliki Tuhan di atas segala Tuhan. Ya, Raja di atas segala raja, Yesus Kristus. Tuhan yang telah datang ke dalam dunia
Allah yang datang ke dalam dunia itu ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Waktu Allah berinkarnasi, menjelma, mengambil rupa manusia dan menjadi manusia. Di dalam kemanusiaannya dia datang untuk mencari saudara dan saya. Amin. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Ya. Nah, Yesus datang bukan secara kebetulan, tapi dia datang untuk menyelamatkan Zakius. Membawa Zakius kembali kepada identitinya yang sebenarnya sebagai anak Allah. Alkitab berkata pada saat kita percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, saudara, kita bukan lagi orang asing. Kita bukan lagi anak yatim piatu. Tapi kita adalah anak-anak Allah dalam Yohanes 1 ayat 12. Hargai itu. Saudara, seperti mana firman Tuhan pagi hari ini, semada kita yang ada di sini, semada yang sedang menonton dalam live jemaat. Kisah Zakius yang dikatakan hilang dari radar, hilang daripada identitinya sebagai seorang Yahudi, bangsa Yahudi yang dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Dalam konteks kita hari ini, kalau kita sebagai orang Kristen, pengikut Kristus yang menamakan diri kita sebagai orang Kristen, tapi kembali kepada dosa, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Saudara, ini waktunya. Yesus sebenarnya seperti mana dia datang kepada Zakius, dia sedang mengetuk pintu hati kita. Bertobatlah. Kembali kepada Tuhan. Kematian kita tidak tahu. Bila-bila terjadi. Hari ini banyak kematian di mana-mana. Aksiden karena bunuh diri. Terjun dari tingkat atas. Karena stres. Hari ini banyak cebaran. Tekanan hebat. Bahkan anak-anak muda. Tidak ramai. Hari ini. Yang boleh mempertahankan identitinya sebagai anak Tuhan. Boleh tangkap maksud firman Tuhan ini? Ini dia pesan daripada kisah cerita Zakius ini. Zakius orang Yahudi yang terhilang. Seperti mana ini? Mencari dan menyelamatkan yang hilang. Kalau kita orang Kristen yang selama ini dulu pernah melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, ya, sudah berkata, sudah bertobat, tapi kembali kepada dosa. Lakukan hal-hal yang bertentangan dengan Tuhan. Berarti kita adalah orang-orang yang hilang seperti Zakius. Karena Anda orang yang hilang, maka Tuhan datang untuk mengetuk pintu hati kita. Atau mereka yang belum bertobat menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Firman Tuhan ini adalah untuk Anda dan saya. Oke? Ini khotbah penginjilan tau. Haleluya. Oke? Jadi, saudara yang sekasih dalam Yesus, jemaat Tuhan, Yesus datang bukan secara kebetulan, tapi dia datang untuk menyelamatkan Zakius yang terpisong, yang hilang daripada identitinya sebagai orang Yahudi. Kalau Anda dan saya hari ini, ya sebagai orang Kristen yang dulu sungguh-sungguh tapi kembali kepada dosa, ayo kembalilah. Yesus datang untuk membawa Anda dan saya kembali. Supaya kita kembali kepada identiti kita yang sebenarnya. Yang kita disebut sebagai anak-anak Allah. Yohanes 1 ayat 12. Apakah maksud harga sebuah pertobatan? Saya terus ke sana supaya sudah panjang, sudah saya rasa. Kita lihat dalam ayat 8. Waktu Yesus datang dan Zakius yang tadi berlari naik di atas pokok hanya untuk mau melihat Yesus. Maksudnya
perkataan ini adalah untuk mencari Tuhan, untuk ikut Tuhan harus ada usaha kita. Saudara dan saya pagi hari ini datang bersama beribadah. Ini adalah satu usaha bersama untuk mencari Tuhan. Untuk membangun hubungan kita dengan Tuhan. Bukan ibadah, bukan rutinitas ya. Tahu rutinitas? Bukan kebiasaan kita tiap hari Minggu ada kebaktian. Bukan. Kalau kita anggap berpikir seperti itu, saudara, Anda dan saya akan menjadi orang yang sekadar beragama. Agama itu adalah satu amalan. Itulah sebabnya ada orang berkata, mana agama yang baik? Semua agama mengajar tentang kebaikan. Tetapi Yesus datang tidak membawa agama. Dia datang mencari orang-orang yang tersesat, orang-orang yang hilang sejak daripada kejatuhan Adam dan Hawa dalam dosa. Haleluya. Boleh tangkap. Oke, nah, misalnya, coba buka kitabnya, kalau, karena Tuhan sendiri datang mencari ya, kalau Zakius tidak payah berlari dan naik di atas pokok, apakah Zakius boleh jumpa Yesus? Coba pikir. Apakah Zakius boleh jumpa Yesus? Tidak. Saya percaya tetap boleh. Kenapa? Sebab Yesus datang mencari dia. Dia mau memulihkan dia. Tapi memang kita sebagai manusia, coba kita ambil diri kita seperti Zakius. Tentu saja kita berpikir, kita tidak pernah jangka, tidak pernah terpikir bahwa Yesus datang untuk kita. Betul gak? Adakah pernah terpikir kalau Anda di posisi Zakius? Dia pikir, wah ini kesempatan saya. Tapi sebenarnya Yesus datang untuk mencari dia, memulihkan dia. Sama seperti dia sekarang Roh Kudus sedang datang di setiap tempat kita duduk. Dia lihat, ada kasih kulintong di sini. Sudah lama dia. Saya mau pulihkan dia. Harap dia buka hati. Oke. Itu dia. Boleh tangkap? Walaupun Zakius saya percaya tidak berlari dan datang, naik ke atas, dia tetap jumpa Yesus. Karena Yesus datang untuk dia. Tidak secara kebetulan. Sebab ayat 10 itu berkata, aku datang mencari dan menyelamatkan mereka yang hilang. Itu adalah kepada Zakius. Oke. Nah sekarang, harga sebuah pertobatan. Zakius sudah membuka hatinya. Zakius kau turunlah. Sekarang saya mau menumpang di rumahmu. Izinkan Yesus sekarang. Bukan sekadar menumpang, tapi tinggal tetap di hati kita. Amin. Boleh kita berikan tepukan tangan untuk Yesus Tuhan kita. Haleluya. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Zakius, meskipun dia berlari untuk mau melihat Yesus, tapi sebenarnya Yesus yang datang untuk mencari dan menyelamatkan dia. Keselamatan adalah inisiatif Allah. Itulah sebab dia datang ke dalam dunia. Sang firman itu dalam Yohanes pasal 1 itu. Untuk datang menyelamatkan kita. Agama lain, ya, mereka berusaha mencari Allah dengan usaha sendiri. Dengan berbuat amal dan sebagainya. Tetapi dalam kekristenan ada uniknya. Di mana Allah sendiri yang datang mencari saudara dan saya. Bukan kita. Dalam kekristenan. Itu kita sangat-sangat beruntung. Dan Alkitab dalam Efesus pasal 2:8-9. Kita diselamatkan bukan dengan usaha kita. Dengan perbuatan baik, perbuatan amal kita. Kita diselamatkan oleh iman hanya kepada Yesus Kristus. Pada saat kita percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka kita diselamatkan. Zakius dia bilang, saya mau menumpang di rumahmu sekarang. Ada banyak hal yang saya mau ceritakan. Kira-kira Yesus berkata begitu. Lalu Zakius, ya,
Setelah Yesus berkata, saya mau menumpang di rumahmu, maka bukan hanya untuk dirinya sendiri. Dia panggil kawan-kawan pemungut cukai itu. Untuk supaya bersama-sama mendengar pesan daripada Yesus ini. Bahkan ramai pemungut-pemungut cukai, orang-orang Farisi, ahli Taurat pada waktu itu, melihat mungkin rumah Zakius ini penuh. Dan itu sebabnya orang-orang yang beragama ini, orang-orang Farisi ini berkata Yesus, mereka tuduh Yesus menumpang di rumah orang berdosa. Maksudnya apa yang kita dapat belajar daripada sifat sikap orang-orang Farisi, para ahli Taurat ini? Ahli Taurat ini adalah orang-orang yang beragama, pengajar agama, ahli Taurat. Tapi ekstrim dengan agama, tapi mereka tidak bertobat. Hanya agama itu mereka dalam bahasa lain sebagai apa? Sebagai tempat, dalam bahasa Indonesia bilang yang dia pandu, Pak. Kalau baju itu, mereka pakai yang apa nama itu? Itu jubah, mereka jalan. Dihormati. Ini apa ini dia bilang? Presiden gereja ini. Kan? Kalau dia bercakap. Halo, saudara-saudara. Nampak suci. Mesti ikut peraturan ini. Tidak boleh ini. Itulah mereka. Dan suka menghakimi. Dan mereka menghakimi Yesus. Padahal mereka sendiri yang akan dihakimi. Saudara, jangan jadi orang Kristen yang sekadar beragama Kristen. Kalau kita hanya menjadi orang yang beragama Kristen, kita adalah orang-orang pengkritik, suka menilai orang lain, suka merendah-rendahkan orang lain. Kita menganggap diri kita orang beragama dan kita pikir kita orang lebih baik dari mereka. Padahal itu Yesus bilang, kau buka tai mata di saudaramu. Dia bilang, tapi sebenarnya macam tai mata kau itu macam yang balok, macam kayu balak. Balok itu kayu balak. Dosamu, kesalahanmu, hidupmu, karaktermu, sikapmu lebih jahat dari saya. Misalnya, begitu kan? Bukankah begitu orang-orang yang beragama ini? Jangan macam ini ya. Suka hakimi orang, suka bilang, oh iya dia ini ya. Kau hati-hati ya. Kau tidak layak kah? Ya. Padahal diri sendiri pun tidak layak. Mungkin tai mata yang kecil kepada saudaranya, dia berusaha, tapi sendiri. Kalau beli kayu balak yang besar di tai matanya itu. Ada tai mata? Coba buka. Ini orang Farisi, para ahli Taurat. Boleh tangkap? Apakah Anda dan saya pagi hari ini orang yang beragama? Kita adalah milik Tuhan. Pengikut Kristus. Haleluya. Nah, tapi Yesus tidak peduli. Oke? Boleh kita katakan haleluya. 1, 2, 3. Usir itu orang ngantuk-ngantuk kan? Oke. Sekarang itu saya sentuh hidup orang Farisi, ya, ahli Taurat tadi itu supaya kita belajar. Apa yang kita belajar tadi? Para ahli Taurat, orang yang beragama. Jadi jangan kita menganggap diri kita orang yang beragama. Orang yang beragama terlalu ekstrim, menganggap diri benar, menganggap orang lain lebih tidak benar dari kita. Suka menghakimi kesalahan orang lain, itu orang beragama. Tapi orang yang memiliki Kristus, pengikut Kristus, adalah orang yang selalu memberi dorongan. Amin. Menolong dan membantu, mengangkat orang yang jatuh. Bukan menghakimi, bukan mengkritik, bukan menuduh. Itu adalah pekerjaan setan. Dalam Yohanes pasal 8, setan itu, iblis itu adalah bapamu, bapa segala dusta. Kalau kita anak iblis,
maka kita disebut sebagai anak-anak iblis, pendusta dan sebagainya. Ada dua saja, anak Tuhan, anak iblis. Oke, harga sebuah pertobatan ayat 8. Itu tadi ayat 7. Tetapi waktu Zakius, orang cakap-cakap sama dia, orang tuduh Yesus, bahkan oleh karena mereka katakan Yesus makan bersama dengan orang-orang berdosa. Lalu waktu Zakius mendengar itu, dengar baik ya, waktu Zakius mendengar tuduhan itu, Zakius bangun. Kira-kira begini, hai semua orang, Zakius yang sekarang ini tidak sama Zakius yang dulu. Ya, Zakius yang sekarang adalah Zakius yang betul-betul sadar, mau kembali, mau pulang, mau menerima pemulihan. Dan betul-betul hari ini saya mau bertobat dan menyerahkan hidupku kepada Tuhan. Kira-kira dia bersuara. Lalu apa bukti pertobatannya? Apa bukti bahwa hari itu dia bertobat? Betul-betul menyerahkan hidupnya pada Tuhan. Zakius bilang, dia berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku, setengah dari kekayaan miliknya. Boleh kita baca bersama? Satu, saya mau semua kita baca. Boleh? 1, 2, 3. Tetapi Zakius berdiri dan berkata, Tuhan, setengah dari milikku kuberikan kepada orang-orang miskin. Setengah. Sekejap, berhenti di situ. Setengah. Kira-kira kalau 100 ringgit, setengah itu berapa? 50 ringgit. 10 ringgit persepuluhan sama Tuhan pun kadang-kadang susah orang kan. Zakius, setengah dia bilang. Saya kembalikan kepada orang miskin. Saudara dengar baik. Selama ini, Zakius tidak pernah peduli orang miskin. Sebelum dia bertobat, Zakius, dia peras orang-orang miskin. Tahu peras? Dia tekan, bayar. Kau punya utang 100, 150 kau bayar. Kira begitu kan? 50 itu untungnya Zakius. 100 dia kembalikan kepada kerajaan Rom. Itulah sebabnya kenapa pemungut cukai itu dianggap orang berdosa. Karena mereka kerja kotor. Boleh kita katakan bersama kerja kotor. 1, 2, 3. Ada yang kerja kotor sini? Ya, saya mau supaya kita paham ya. Zakius selama ini tidak pernah peduli, tidak pernah kisah dengan orang miskin. Dia tidak sayang, dia tidak mengasihi orang miskin. Tetapi kali ini, setelah dia bertobat, dia membuktikan yang dia bertobat. Dia bilang 5/2 daripada milikku, saya mau kembalikan kepada orang-orang miskin. Ini bukti pertobatan Zakius. Perubahan yang terjadi dalam hidup Zakius. Dia buktikan selama ini yang dia tidak peduli dengan orang miskin. Sekarang dia mau mengasihi dan memperhatikan orang-orang susah. Kalau selama ini dia peras, sekarang dia kembalikan, dia tolong semua orang-orang yang dia peras. Saudara, persoalannya sekarang, selama Anda jadi orang Kristen dan berkata kau sudah bertobat, apa buktinya? Boleh tangkap nih? Apa perubahan yang terjadi dalam kehidupan Anda dan saya? Zakius, dia berdiri dan membuktikan kepada semua orang ramai itu. Kepada orang-orang yang beragama itu. Dia bilang, kalau saya sudah peras semua orang miskin itu, sekarang saya mau kembalikan setengah daripada milikku. Saudara orang kaya, orang kaya kita. Semua kita sama kan? Tapi
Mungkin kita tidak kaya harta, tapi kita kaya dengan kesombongan, kaya dengan hal-hal yang jahat, yang kotor, yang masih belum diserahkan kepada Tuhan. Itu kaya. Bukan kaya harta ya, kaya sikap. Sikap apa yang sudah berubah dalam kehidupan kita. Yang dimana Tuhan lihat dan yang kawan-kawan kita saksikan. Perubahan sikap apakah yang terjadi dalam hidup kita. Bukti pertobatan kita. Setengah itu harga sebuah pertobatan. Kadang-kadang bukan senang, karena apalagi kalau kawin 2 istri. Mana saya mau pilih? Di dalam dunia ada 2 jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih? Oh, ini saya buat sendiri, Pak, ini kan. Istri pertama kah atau istri kedua? Yang kedua muda cantik, yang lama macam mana? Itulah harga sebuah pertobatan. Siap untuk berubah. Apa buktinya Anda dan saya sudah bertobat? Zakius berdiri. Hai semua. Betul, selama ini saya ketua pemungut cukai, orang kaya, dan kaya karena tipu, menipu, peras orang miskin. Siapa di sini orang-orang miskin, saya mau kembalikan setengah dari hartaku. Berarti saudara, maksudnya Zakius bukan lagi mata duitan kalau misalnya sekarang. Visi, misi hidupnya bukan lagi fokus kepada harta kekayaan. Tetapi dia mulai fokus kepada harta sorga. Boleh kita katakan bersama harta sorga. 1, 2, 3. Dia mulai kembali dan melihat betapa berharganya, pentingnya harta sorga itu. Hidup kekal itu. Saya harap kita paham ini. Tidak sampai di situ. Belum habis, kita lihat lagi. Boleh kita baca miskin terus dan sekiranya. 1, 2, 3. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. 4 kali lipat. Sedang sembayang Bible study pun kadang-kadang kita susah mau datang. Betulkah? Berdoa-doa pun susah mau datang. Apalagi 4 kali lipat. Berarti ini membuktikan seluruh kehendak kemauan hidup Zakius. Dia betul-betul berubah 4 kali lipat. Kalau dulu dia mengejar kekayaan, mengejar harta, mengejar pangkat, mengejar kedudukan, populariti, sekarang itu bukan menjadi keutamaannya. Keutamaannya adalah membawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Dia bilang, sekiranya ada sesuatu keperas dari seorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Itulah harga sebuah pertobatan. Mengetika Anda dan saya hari ini maksud bertobat. Bertobat itu adalah satu perubahan yang besar. Untuk lepaskan minum kopi. Untuk lepaskan tabiat mabuk-mabuk, tabiat yang diikat oleh diikat oleh nikotin. Bukan senang, tapi perlu harga yang mahal, di mana tindakan sifat hati yang betul-betul kepada Tuhan. Harga mahal atau tidak itu? Mahal kan? Siapa mau kasih tinggal? Apalagi kalau ada boyfriend, girlfriend yang tidak seiman dengan kita.
mau kasih tinggal, dia bilang handsome itu, ada duit itu, ada kereta Ninja King lagi. Kalau saya tinggal sama-sama dia kawin saya, wah, saya santai di rumah. Betul? Dengar, semua harta kekayaan itu tidak salah. Tapi jangan sampai harta kekayaan, uang, pangkat, popularity menipu kita, membuat kita hancur hidup dan akan kehilangan hidup kekal seperti orang kaya itu, Lazarus, orang kaya dan Lazarus. Ini bukti pertobatan. Sebuah pertobatan. Saudara, kita bertobat itu adalah satu harga yang mahal. Melibatkan emosi, kehendak, kemauan kita. Itu berarti adalah satu komitmen, satu keputusan yang besar. Dan kita pada waktu kita bertobat itu adalah satu sejarah baru bagi hidup kita. Dan ini adalah sejarah yang baru bagi hidup Zakius, di mana selama ini dia terhilang. Sekarang identitinya hilang sebagai orang Yahudi, sebagai anak Allah, sekarang dipulihkan. Dan dia disebut kembali sebagai anak-anak Allah. Saudara yang saya kasih dalam Yesus, kalau selama ini Anda menamakan diri orang Kristen, semata yang di live ini, tapi Anda hilang karena perkara-perkara dunia ini, mengejar kekayaan dan harta itu tidak salah. Akibat pekerjaan, ya saudara, tinggalkan Tuhan. Bukan berarti salah bekerja. Tapi biarlah dalam pekerjaan kita juga, ya kita perlu mempertahankan iman dan identiti kita. Kalau karena hal-hal itu, kesibukan itu membuat Anda hilang, kehilangan identiti Anda sebagai seorang anak Allah, kembalilah. Karena seperti mana Zakius, Yesus sendiri datang mencari Anda pagi hari ini. Dimanapun Anda berada, semada di Sabah, di Malaysia, di luar negara, ayo selagi ada kesempatan, bertobatlah kembali kepada Tuhan. Karena kita tidak tahu bila Anda dan saya dipanggil pulang. Seperti seorang kaya dalam Lukas itu. Ada satu, dia kumpul harta dia banyak-banyak. Di mana itu? Lukas 19 ke berapa itu? Lalu dia bilang, hai, hartaku banyak. Saya dirikan kilang-kilang, lombong-lombong. Lumbung-lumbung. Ya, untuk menyimpan harta saya. Apa itu lumbung? Kilang kah? Store-store. Simpan. Dan saya berkata, hartaku banyak. Ayo nikmatilah. Tuhan bilang, kalau malam hari ini saya ambil nyawamu, kau simpan di mana itu harta? Matius 16 ayat berapa itu? Matius 10 kah berapa itu? Saya lihat ya. Matius, mana itu? Ayat 26. Oke. Matius 16 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia? Seluruh dunia ini miliknya. Harta benda apa saja. Tetapi kehilangan nyawanya. Tidak ada jaminan keselamatan. Dan apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Semuanya tidak ada. Jadi, Anda yang sudah bertobat, menyerahkan hidup pada Tuhan, identiti kita disebut sebagai anak-anak Allah. Waktu kita lari, menghilangkan diri, kembali kepada dosa. Apakah Anda anak Tuhan kah, anak Allah kah, atau anak iblis? Dua saja. Jadi, jangan sia-siakan waktu kita. Kalau kita sudah bertobat, mari teruskan. Layani Tuhan dengan segenap hati. Pelihara iman kita. Kalau Anda hari ini kembali kepada dosa, menyimpang daripada Tuhan, ini waktunya kembali. Bertobatlah dan lakukan lagi, kata Yesus, yang semula itu. Seperti mana kau
pertama kali bertobat, bergairah melayani Tuhan, siap mati untuk Tuhan. Perkara semada perkara kecil atau perkara besar, Anda setia selama itu melakukannya. Tetapi bagaimana dengan hari ini? Ya, kalau itu sudah hilang dalam dirimu, kembalilah. Lakukan selagi ada peluang dan kesempatan. Mari jemaat semua kita berdiri dan kita renungkan firman Tuhan ini. Seperti mana Zakius, kalau saya pernah peras orang-orang miskin, saya mau kembalikan. Itu bukti pertobatan, harga yang dibayar sebagai bukti pertobatan kita. Setengah daripada milikku, kuberikan kepada orang-orang miskin. Kalau ada sesuatu yang kuperas kepada seseorang, saya mau kembalikan 4 kali lipat. Haleluya. Apakah Anda dan saya pagi hari ini membuat satu komitmen yang baru dan berkata, saya harus bayar harga mahal hari ini, siap bayar harga. Saya siap bertobat dan tinggalkan hawa nafsu yang sering kali menipu hidupku. Bahwa saya kembali kepada dosa. Sifat-sifat, sikap-sikap yang masih melekat, kebiasaan yang selama ini sebelum saya bertobat masih bermain dalam hidupku. Hari ini saya mau bertobat. Saya mau serahkan hidupku sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Haleluya. Dan mungkin kita berkata, Tuhan, sama seperti Zakius, ini yang kulakukan hari ini. Setengah dari milikku kuberikan kepada orang miskin. 1/4 dari yang kuperas dari seseorang, saya mau kembalikan 4 kali lipat. Saya minta semua pemain musik kita menyembah Tuhan dan berkata, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Biar ini menjadi doa kita. Buatlah keputusan hari ini. Bukan dengan barang-barang. Yes, Lord. Kau membayar dosaku. Dengan darah yang mahal. Tiada noda dan bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama.
semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu Tuhan. Haleluya. Hadirlah padaku seperti yang Kau ingini. Anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, walaupun mungkin kita tidak datang dan lalu ditumpang tangan, tapi Tuhan ada di mana-mana tempat di mana kita berdiri. Kalau Anda mau supaya terjadi pemulihan di dalam kehidupan rohani kita, Anda mungkin merasa selama ini Anda hilang dari radar, dari kehilangan identiti Anda. Pagi hari ini mari kita buat keputusan dan berkata, Tuhan, saya bersyukur kalau Tuhan tetap memelihara saya, sekalipun seperti mana Zakius, ya kehilangan identitinya, tapi Tuhan tidak pernah menolak. Tuhan mengasihi, lalu Tuhan sendiri datang kepada Zakius. Demikian juga dia datang kepada kita, karena dia tidak mau supaya kita hilang selama-lamanya. Mari kembali dan katakan, Tuhan, ini hidupku. Seperti mana lagu ini, biarlah demikian doa kita kepada Tuhan pagi hari ini. Siap mau melayani Tuhan. Mari kita nyanyikan lagu ini sebagai doa kita. Dan biarlah sementara kita menyanyikan lagu ini, biar ini menjadi satu lagu pertobatan kita. Lagu di mana membawa kita untuk mau dipulihkan. Biar nyanyian ini, lagu ini, seni kata ini menjadi nyanyian seni kata membawa kita untuk bertobat dan dipulihkan. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Ya, ada noda dan bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Matikan dalam diri kita hal-hal yang perlu dimatikan, sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti. Mari kita berseru dengan kuat-kuat. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan
kita seru dan teriakkan. Yeay, yeay. Dan Haleluya. Kami tinggalkan hidup yang lama. hidupku yang lama. Yesus. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Haleluya. Perbaharui hidup kami Tuhan saat ini. Lepaskan kami dari segala keterikatan, ketakutan, emosi-emosi yang kacau. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Mari rindukan pembebasan, rindukan pemulihan. Biarlah kita seperti Zakius. Haleluya. Syararabaralamash. Biar terjadi pertobatan, pemulihan. Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus, Kau mengasihiku. Kau lembut, Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Semua Roh Kudus, mari kita rindukan. Biar Roh Kudus saat ini bekerja dalam hidup kita. Kau mengasihiku. Jamah kami saat ini Tuhan. Kau manis, Kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Semua ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah. Mari serukan dan berkata, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Almighty. Yeah, ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus.
bebaskan roh kuasa Jesus. Mari, yeay, ku buka hati untuk roh-Mu Tuhan. Ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah, jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Haleluya. Dahsyatnya Engkau Tuhan. Kami percaya setiap kami yang ada pada pagi hari ini, kami sudah mengalami pemulihan seperti mana Zakius siap dibebaskan, memberi komitmen yang sesungguhnya kepada Tuhan. Kau sudah pulihkan, Kau sembuhkan kami secara rohani. Bahkan Tuhan, dengan kesembuhan secara rohani itu kami disembuhkan, kami menerima kesembuhan secara jasmani dari segala sakit penyakit kami. Di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Ini kami sudah memperbaharui komitmen kami kepada Tuhan. Hidup kami hanya ada di dalam Yesus. Hidupku. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Mari kita katakan sama-sama. Amin. Haleluya. Silakan duduk semua. Tuhan berkati.